santri loh, kita penikmat musik. Artinya apa? Kalau santri kan masih bisa direm oleh kiainya. Tapi kalau di luar ini bisa nggak tahu ceritanya loh. Siapa yang mau ngerem gitu loh? Iya. Jangan berlagu, jangan sombong sampean dengan tokoh-tokoh Nusantara. Bang Haji Rumah itu salah satu tokoh Nusantara, jangan macam-macam kamu. Wah. Dan tidak hanya pecinta fanatiknya Bang Haji Rumah yang akan membela beliau. Kalau sampai kamu ini kalian ini keturunan pengungsi ini macam-macam, bisa remuk jadi debu kamu, hancur, ditepung kamu macam-macam di tanah Nusantara ini. Saya peringatkan sekali lagi nih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Haji Rhoma Irama pada podcastnya tentang kelakuan daripada Habaib, yang hal tersebut dibalas dengan sangat tegas oleh Habib Bahar bin Smith. Dan nampaknya permasalahan ini telah menjalar ke mana-mana. Bukannya meredup, tetapi malah meluas. Kali ini, seorang narasi di KBN Nusantara memperingatkan secara keras terhadap Habaib yang katanya imigran Yaman, dan membandingkan Muhibbin Habaib dengan followernya Rhoma Irama yang katanya follower Rhoma Irama, pencinta Rhoma Irama, tidak semuanya santuy. Tidak semuanya santuy. Lantas, apakah follower Rhoma Irama yang tidak santuy itu dari golongan preman, sehingga para narasi ini memancing-mancing ke arah yang tidak benar, seakan-akan pancingannya bisa meruntuhkan langit dan membelah bumi. Tetapi pun demikian, itu terserah kepada orang yang mencerna dengan akal dan pikiran yang sehat. Kita lihat dulu video. Para Habib ini, kamu jangan main-main ya, jangan sombong dengan Bang Haji Rhoma Irama. Saya kira jumlah pengikut fanatik, jumlah massa yang dimiliki Bang Haji Rhoma Irama jauh lebih besar daripada jumlah Muhibbin para Habib itu. Saya yakin itu. Dan fanatik loh. Jadi saya ingatkan ya, para Habib keturunan imigran pengungsi dari Yaman, Anda itu pengungsi, jangan macam-macam di negeri orang. Jangan macam-macam di negara kami, bangsa kami ini. Bang Haji Rhoma Irama itu musisi superstar udah puluhan tahun yang lalu. Hampir setengah abad menjadi musisi legendaris, paling top Raja Dangdut. Jumlah masanya jauh lebih besar daripada masa Muhibbin pendukung pengikut para Habib. Jadi jangan main-main kamu, dan sombong kamu dengan Bang Haji Rhoma Irama. Saya ingatkan ini, walaupun Bang Haji tidak mungkin menyampaikan ini, tapi saya menyampaikan. Karena kalau Bang Haji ngomong ini kan sombong jatuhnya. Tapi kalau orang lain, orang luar menyampaikannya, saya sekedar mengingatkan agar kalian jangan sombong, jangan berlagu. Dan pengikut, follower, pecintanya Bang Haji Rhoma Irama itu bukan semuanya santri loh, kita penikmat musik. Artinya apa? Kalau santri kan masih bisa direm oleh kiainya. Tapi kalau di luar ini bisa nggak tahu ceritanya loh. Siapa yang mau ngerem gitu loh? Iya. Jangan berlagu, jangan sombong sampean dengan tokoh-tokoh Nusantara. Bang Haji Rhoma itu salah satu tokoh Nusantara, jangan macam-macam kamu. Wah. Dan tidak hanya pecinta fanatiknya Bang Haji Rhoma yang akan membela beliau. Kalau sampai kamu ini kalian ini keturunan pengungsi ini macam-macam, bisa remuk jadi debu kamu, hancur, ditepung kamu macam-macam di tanah Nusantara ini. Saya peringatkan sekali lagi nih, dan belagu kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan daripada yang menamakan KBN Nusantara memperingatkan para Habaib, apabila nantinya pribumi bergerak katanya akan hancur menjadi tepung itu para Habaib. Kita ketahui hal ini artinya kisruh Habaib dengan kiai yang menamakan diri Kiai Nusantara, kian tajam dan kian tak menentu, memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Apakah gerakan ini diorganisir ataupun tidak? Dikarenakan hal ini pula yang menjadi bahan cemoohan bagi warga Indonesia yang non-muslim. Tanpa kita sadari, persatuan dan kesatuan umat Islam, kita sendiri yang merusaknya. Kita sendiri yang
tiap hari, tiap saat, tiap waktu, hanya imigran Yaman, imigran keturunan yang menjadi sasaran. Apakah bangsa Indonesia ini hanya dari pribumi asli yang diakui? Apapun keturunannya, di mata hukum mereka adalah warga negara Republik Indonesia yang tidak dapat diutak-atik dan tidak dapat diusir kemana-mana. Kalau mengusut masalah nasab, ini memang sedang terjadi kepada para habaib. Apabila orang-orang lain nantinya diusut nasabnya, belum tentu juga mereka pribumi. Dikarenakan Indonesia sebelum ada, sudah banyak kerajaan-kerajaan yang kebanyakan Hindu dan Buddha. Di mana kita ketahui agama Hindu dan Buddha asalnya dari India, dari Cina, dan juga dari negara-negara Asia yang bukan Indonesia. Takutnya nanti juga mereka keturunan-keturunan daripada orang-orang tersebut. Apakah mau diusir ke India, ke Vietnam, ke Myanmar, dan lain sebagainya. Padahal orang itu juga warga negara Indonesia. Apapun sukunya, apapun nasabnya, mereka adalah WNI yang tidak boleh dinarasikan sebagai imigran daripada negara Yaman, negara ini, negara itu segala macam. Karena mereka adalah menetap di Indonesia berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun yang lalu. Inilah kisruh yang tidak ada habisnya, kisruh yang tak berujung. Persatuan dan kesatuan Islam dirusak sendiri oleh orang-orang Islam, bahkan yang menamakan dirinya kiai. Baik itu kiai dan habaib, sebaiknya hentikan pertikaian dan perpecahan yang tidak berujung dan tidak berakhir, agar kesatuan dan ukhuwah Islamiyah di Indonesia antar sesama umat Islam dapat terjalin dengan baik, tidak saling hasut, tidak saling menjatuhkan, dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.